Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4569 sampai bab 4571. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Berdiri saja tidak apa-apa, aku masih bisa melakukannya. Chen Ping melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan 10.000 sinar cahaya tiba-tiba menyala dari segala arah. Kilatan cahaya ini langsung memecah keabu-abuan lingkungan sekitar. Pada saat yang sama pada ketiga orang itu, mereka semua terbungkus dalam cahaya, dan mereka tiba-tiba tidak dapat bergerak. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu sudah menghabiskan energi spiritualmu? Mata si tua Zhang dipenuhi dengan keterkejutan. Baru saja Chen Ping jelas sudah kehabisan tenaga, dia bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba masih mengeluarkan aura yang begitu mengerikan? Chen Ping memegang pedang pemenggal naga di tangannya saat ini, dengan beberapa senyum dingin di wajahnya. Siapa bilang aku harus dibantai saat aku kehabisan energi spiritual? Wah, aku ingin melihat berapa banyak energi spiritual yang masih tersisa untuk meledak. Setelah Zhang Lao selesai bicara, tiba-tiba kabut abu-abu mengepul dalam aula, dan kemudian wajah hantu besar muncul. Wajah hantu ini datang dengan raungan mendesis dan menelan ke arah Chen Ping. Chen Ping menatap wajah hantu mendesis yang mengerikan itu dengan tatapan jijik. Sampai saat ini, pihak lain mengira bahwa ia memiliki sisa energi spiritual di dalam tubuhnya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa selain kekuatan spiritual, ada kekuatan lain dalam tubuh Chen Ping. Kekuatan naga ilahi, kekuatan berbagai asal, kekuatan 3 klan dan kekuatan abadi dalam tubuhnya. Semua kekuatan itu ada dalam satu orang, tentunya tidak ada seorang pun yang tidak menginginkannya. Chen Ping baru saja dengan sengaja menghabiskan energi spiritual untuk membuat pihak lain muncul. Formasi ilusi ini memang memiliki level tertentu, itulah sebabnya Chen Ping memikirkan cara ini untuk membuat pihak lain muncul. Baru saja, ketika Raja Iblis Awan Merah berbicara pada Chen Ping sama sekali tidak memperdulikannya, juga karena alasan ini. Ketika dia melihat Chen Ping telah kehabisan energi spiritualnya, orang di belakangnya memang muncul. Hanya saja yang tidak diduga Chen Ping adalah pihak lawan tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan. Tidak ada gunanya. Asal kalian muncul, semua yang ada di sini tidak berarti apa-apa bagiku. Saat Chen Ping selesai bicara, pedang pemotong naga di tangannya membuat tebasan halus. Seekor naga emas muncul, naga emas itu meraung, api membubung tinggi, dan cahaya pedang bagaikan meteor. Ini, ketika Pak Tua Zhang dan yang lainnya melihat ini, mereka langsung terkejut. Mereka telah meremehkan Chen Ping dan tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping memiliki kekuatan mengerikan seperti ini dalam dirinya. Beberapa orang ingin berlari, tetapi mereka terlambat. Wajah hantu kelabu itu tertusuk oleh garis-garis pedang dan langsung menghilang. Dan ketiga orang itu juga berada di bawah naungan pedang yang mengerikan ini, dan siluet mereka langsung dilalap api. Diiringi jeritan memilukan, ketiga orang itu pun lenyap dalam kobaran api. Itu adalah distorsi dari pemandangan di sekitarnya, diikuti oleh hilangnya istana di depannya. Chen Ping melihat dia berdiri di tanah, dikelilingi pegunungan hijau dan air hijau, masih di tengah-tengah gunung iblis surgawi, dan semua keabu-abuan itu telah hilang. Formasi ilusi itu hancur, dan Chen Ping kembali ke dunia nyata. Dan di depan mata Chen Ping,
Ketiga orang yang baru saja ada di sana semuanya jatuh ke tanah, wajah mereka pucat, jelas terluka parah. Baru saja Chen Ping telah memadamkan bayangan virtual mereka, menyebabkan tubuh utama mereka ikut terluka. Ketiga orang itu menatap Chen Ping dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping kepada mereka. Kalian bertiga binatang iblis, beraninya kalian menyakiti begitu banyak orang di sini. Siapa di antara kalian yang memasang formasi ilusi ini? Chen Ping bertanya dengan suara sedingin es sambil melihat ke arah mereka bertiga. Ketiga orang itu saling berpandangan, tetapi mereka semua memilih diam dan tidak seorang pun berbicara. Walau ketiga orang itu ketakutan, namun tak seorang pun bersuara. Melihat tidak seorang pun dari ketiga orang itu berbicara, hal ini sangat mengejutkan bagi Chen Ping. Lagi pula, ketiga orang itu tampak ketakutan. Jika kalian tidak mengatakan apa-apa, aku punya cara. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kekuatan naga ilahi melonjak dalam tubuhnya, diikuti oleh jentikan lembut telapak tangannya. Aura mengerikan itu menyebabkan ketiga orang itu membeku. Kamu bukan manusia. Orang tua Tibet itu bertanya sambil menatap Chen Ping dengan kaget. Siapa bilang aku bukan ras manusia? Chen Ping bertanya balik. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tapi nafas di tubuhmu adalah nafas ras binatang yang mengerikan. Orang tua Tibet itu bertanya dengan tidak percaya. Kalau begitu bagaimana kalau kamu lihat ini? Selesai Chen Ping berbicara, ras iblis api menyerang dan membakar ketiga orang itu. Aura ras iblis, mungkinkah kamu seorang kultivator iblis? Pria paruh baya berjubah hijau itu berkata dengan kaget. Kali ini, ketiga orang itu semuanya bingung. Mereka belum pernah merasakan aura tiga kelompok etnis besar pada satu orang sebelumnya. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dan sekarang mereka mengatakan apakah Chen Ping manusia atau bukan? Mereka bahkan tidak tahu lagi. Apakah kalian siap menjawab apa yang baru saja aku katakan? Chen Ping bertanya dengan dingin. Ini, formasi ilusi ini adalah pria paruh baya berjubah hijau itu membuka mulut untuk berkata. Namun saat ia hendak membuka mulutnya, lelaki tua yang bersembunyi itu langsung melotot ke arahnya. Diam kau, apa kau mau dibasmi? Kalimat ini langsung menyebabkan pria paruh baya berjubah hijau itu menutup mulutnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia lalu menyerang Zhang Lao itu dengan api tertinggi. Api tertinggi berkobar, membakar ratapan Zhang Lao. Rasa sakit seperti itu menyeramkan mendengar suaranya. Ketika lelaki setengah baya berjubah hijau melihat ini, dia begitu ketakutan hingga keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya dan tubuhnya terus-menerus gemetar. Bicaralah, kalau tidak, kamu akan menjadi seperti dia. Chen Ping berkata dengan dingin. Kami tidak akan mengatakannya, bunuh kami. Saudara rusa itu menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya. Ledakan! Api agung pun membakar si rusa itu, membakarnya hingga ia pun berteriak-teriak seperti hantu. Pria paruh baya berjubah hijau di tengah itu, tubuhnya bergetar lebih hebat lagi. Chen Ping tahu bahwa orang ini adalah terobosan. Jika kau tidak mengatakan apapun, aku akan menggunakan api tertinggi untuk membakarmu selama 3 hari 3 malam, sehingga kau dapat merasakan sakitnya api itu. Chen Ping berjalan mendekat dan menatap lurus ke arah pria paruh baya berjubah hijau dan berkata. Pria paruh baya berjubah hijau itu tidak berani menatap mata Chen Ping, tubuhnya gemetar saat dia berteriak, tolong, lepaskan aku juga mengikuti perintah. Aku tidak memasang formasi ilusi itu,
Aku juga tidak menipumu untuk datang ke sini. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu aku ingin bertanya, siapa sebenarnya kalian? Tanya Chen Ping lembut. Dia tahu bahwa saat ini, dia perlu bertindak perlahan dan bertahap untuk bisa mengorek informasinya. Aku, pria paruh baya berjubah hijau itu menatap rekan-rekannya yang terbakar di kedua sisi dan berkata setelah menelan ludah, kami adalah orang-orang dari kota binatang. Kota binatang buas. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu bertanya, kenapa aku tidak tahu ada kota binatang buas? Di mana kota binatang buas ini? Ini, aku tidak bisa mengatakannya. Pria paruh baya berjubah hijau itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Kita menyelinap keluar, jika penguasa kota tahu, kita semua akan dimusnahkan. Tolong lepaskan aku. Aku punya ibu berusia 8.000 tahun di atas dan anak berusia 300 tahun di bawah. Tolong. Pria paruh baya berjubah hijau itu terus bersujud kepada Chen Ping. Dan Chen Ping hampir tidak tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata pria paruh baya berjubah hijau itu. Ibu yang berumur 8.000 tahun pun demikian. Lagi pula, kultivator alam surgawi ini, hidup sampai umur 10.000-8.000 tahun juga merupakan hal yang biasa. Tapi apa-apaan anak berusia 300 tahun itu? Baiklah, aku tidak akan bertanya di mana kota binatang buas itu, tetapi kau harus selalu memberitahuku apa yang terjadi di kota binatang buas ini, kan? Aku sangat penasaran, karena aku telah menjelajahi Gunung Iblis Surgawi puluhan kali, dan aku belum melihat satupun kota di daerah ini. Chen Ping tidak berani menyelidiki pertanyaan itu terlalu dalam, jadi dia berkata, setelah perang Dewa Iblis, kota binatang kita disembunyikan, dan semua rakyat kota binatang tidak diizinkan pergi sesuka hati. Formasi ilusi ini juga dibuat oleh penguasa kota kami, hanya untuk mencegah siapapun memasuki kota binatang secara tidak sengaja. Kami bertiga diam-diam menggunakan formasi ilusi untuk memburu manusia hanya untuk menyempurnakan pil 10.000 hati. Pria paruh baya berjubah hijau itu melihat bahwa Chen Ping juga sangat pandai berbicara, jadi dia agak melonggarkan kewaspadaannya. Mungkinkah di kota binatang ini, semuanya adalah ras binatang dan tidak ada ras lain? Chen Ping terus bertanya. Pria paruh baya berjubah hijau itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dengan lambaian tangan Chen Ping, api tertinggi di tubuh Pak Tua Zhang dan kakak rusa itu padam, dan keduanya bernapas dengan berat. Ketiga orang ini semuanya berada di alam Mahayana. Lelaki setengah baya berjubah hijau ini dan si rusa, keduanya berada di tingkat pertama alam Mahayana. Dan lelaki tua Zhang itu tingkatannya sedikit lebih tinggi, tingkat ketiga alam Mahayana. Seberapa besar kekuatan kalian bertiga di kota binatang untuk wilayah kalian? Tanya Chen Ping. Orang tua tersembunyi dan saudara rusa itu tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara pria paruh baya berjubah hijau itu berkata, semacam medium, ada banyak orang dengan alam yang lebih tinggi daripada kita di kota binatang. Chen Ping menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini. Sekarang dia akhirnya tahu mengapa kekuatan ras binatang di alam surgawi berada di sisi yang lemah. Ternyata mereka semua bersembunyi. Seperti Yi dan 3 kaisar serta 4 raja lainnya, mereka terdengar hebat, namun faktanya, mereka semua hanya sebatas kekuatan alam transisi. Dengan kekuatan seperti ini, mereka juga bisa disebut raja di ras binatang. Binatang buas yang asli semuanya bersembunyi. Lalu di mana kota binatangmu? Tanya Chen Ping saat setrika masih panas.
Ketika lelaki setengah baya berjubah hijau itu mendengar ini, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku sama sekali tidak bisa mengatakan ini, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa mengatakannya. Kau membunuh kami." Zhang Lao akhirnya mengatur napas dan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping tidak memperdulikan Zhang Lao itu. Sebaliknya, dia mengeluarkan sebuah peta dan meletakkannya di depan pria paruh baya berjubah hijau itu sambil berkata, "Lihatlah tempat yang ditandai dengan lingkaran merah ini. Ini seharusnya adalah kota binatangmu, kan?" Pria paruh baya berjubah hijau itu menatap kosong, lalu menatap Chen Ping dengan kaget. "Kamu, bagaimana kamu bisa punya peta?" Melihat reaksi pria paruh baya berjubah hijau itu, Chen Ping tahu bahwa tebakannya benar. Dan lelaki setengah baya berjubah hijau itu juga bereaksi dan buru-buru berkata, "Tidak, tempat yang dilingkari merah itu bukanlah kota binatang kita, kamu tidak perlu menebaknya." Tetapi reaksi pria paruh baya berjubah hijau itu pada saat ini hanyalah kasus di sini dan sekarang. "Nak, biar ku beritahu, bahkan jika kau tahu di mana kota binatang kita berada, itu tidak berguna. Kau tidak akan bisa menemukan kota binatang itu sama sekali." Pak Tua Zhang berkata pada Chen Ping. "Begitukah?" Chen Ping tersenyum tipis. "Kalau begitu biar aku tebak, mengapa aku tidak bisa menemukannya meskipun aku tahu tempatnya? Mungkinkah kota binatangmu berada di dimensi spasial lain, jadi aku tidak dapat menemukannya meskipun aku tahu tempatnya?" Chen Ping selesai berbicara dan melihat reaksi pria paruh baya berjubah hijau itu. Alhasil, lelaki setengah baya berjubah hijau itu tidak bereaksi apa-apa, maka Chen Ping tahu kalau tebakannya salah. Kota binatang ini seharusnya tidak berada di dimensi spasial lain. Karena tidak berada di dimensi spasial lain, namun tidak dapat ditemukan, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, metode penutup mata. Menggunakan formasi ilusi untuk membingungkan orang yang mencari kota binatang, sehingga meskipun mereka menemukan tempatnya, mereka tidak akan dapat menemukan di mana kota binatang berada. Karena tidak berada di dimensi spasial lain, kota binatangmu seharusnya terhalang oleh formasi ilusi yang menyebabkan orang-orang tersesat dalam formasi ilusi tersebut, sehingga mereka tidak dapat menemukan di mana kota binatang itu berada, seperti hantu yang menabrak tembok. Tuan kotamu ahli dalam menggunakan formasi ilusi, jadi tidak akan sulit melakukan ini." Chen Ping melanjutkan. Tetapi begitu Chen Ping mengatakan ini, ekspresi pria paruh baya berjubah hijau itu jelas berubah. Chen Ping tahu bahwa tebakannya benar. "Nak, kau tak perlu menebak. Sekalipun tebakanmu benar, kau tak akan bisa keluar dari formasi ilusi itu. Jika bukan karena kita bertiga hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari formasi ilusi," kata Pak Tua Zhang dengan marah. Chen Ping pun mengakui, kalau saja dia tidak menggunakan taktiknya sendiri untuk mengelabui ketiga orang itu supaya muncul, tidaklah mudah bagi Chen Ping untuk menerobos formasi ilusi ini dan keluar dari sana. "Keluar. Anda benar, tapi sekarang apa yang saya perintahkan kepada Anda, harus Anda lakukan." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menjepit jari-jarinya dan cahaya keemasan menghilang ke tubuh ketiganya. Sebuah bayangan kemudian muncul di atas kepala ketiga orang itu, dan Chen Ping menggenggam bayangan itu di telapak tangannya. Jiwa ketiga orang itu semuanya terjepit di dalam telapak tangan Chen Ping. Kali ini, ketiga orang itu terkejut. Bersambung.